Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Azmir Mansyah, NIM 2020 10 36 03 11 243. Di video kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Internasional mengenai pengertian dan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya, sedangkan sumber hukum material adalah segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum. Menurut Stark, sumber hukum material hukum internasional diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi peristiwa atau situasi tertentu. Selanjutnya, macam-macam sumber hukum internasional. Hukum internasional dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya. Penggolongan sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penggolongan menurut pendapat para sarjana hukum internasional. Para sarjana hukum internasional menggolongkan sumber hukum internasional yaitu meliputi 1. Kebiasaan, 2. Traktat, 3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, 4. Karya-karya hukum, 5. Keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional. Arbitrase, 4. Karya-karya hukum, 5. Keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional. Nah, penggolongan yang kedua itu menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional menurut ketentuan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional adalah terdiri dari 1. Perjanjian internasional atau International Conventions, 2. Kebiasaan internasional atau International Custom, 3. Prinsip hukum umum atau General Principle of Law yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang keempat, keputusan pengadilan, judicial decision, dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, teaching of the most highly qualified public. Menurut pendapat para sarjana dan menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional memiliki perbedaan yaitu yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian menurut para sarjana telah memasukkan keputusan badan-badan arbitrase internasional sebagai sumber hukum. Sedangkan dalam pasal 38 tidak disebutkan hal ini menurut BOR Mauna karena dalam praktek penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase internasional hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian. Nah, yang kedua, penggolongan sumber hukum internasional menurut para sarjana tidak mencantumkan prinsip-prinsip hukum umum sebagai salah satu sumber hukum. Padahal prinsip-prinsip hukum ini sangat penting bagi hakim sebagai bahan bagi Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah hukum baru apabila ternyata sumber lainnya tidak dapat membantu Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa the provision shall not prejudice the power of the court to decide a case ex equo et bono if the parties agree thereto. Nah, asas ex equo et bono ini berarti bahwa hakim dapat memutuskan sengketa internasional berdasarkan rasa keadilannya atau hati nurani dan kebenaran. Namun sampai saat ini sangat disayangkan bahwasanya asas ini belum pernah dipakai oleh hakim dalam Mahkamah Internasional. Yang ketiga, keputusan atau ketetapan organ-organ internasional atau lembaga-lembaga lain tidak terdapat dalam pasal 38 karena hal ini dinilai dengan perjanjian internasional.
Selanjutnya, sifat dan daya ikat sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional jika dibedakan berdasarkan sifat daya ikatnya, maka dapat dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama. Artinya, sumber hukum ini dapat berdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain. Sedangkan sumber hukum subsidiar merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai daya ikat bagi hakim dan dalam memutuskan perkara apabila didukung oleh sumber hukum primer. Hal ini berarti bahwa sumber hukum subsidiar tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana sumber hukum primer. Nah, sumber hukum primer hukum internasional. Sumber hukum primer dari hukum internasional meliputi 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Oleh karena sumber hukum internasional nomor 1, 2, 3 merupakan sumber hukum primer, maka Mahkamah Internasional dapat memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan sumber hukum nomor 1 saja, 2 saja, atau 3 saja. Namun perlu diketahui bahwa pemberian nomor 1, 2, 3 tidak menunjukkan hierarki dari sumber hukum tersebut. Artinya bahwa ketika sumber hukum tersebut mempunyai kedudukan yang sama tingginya, atau yang satu tidak lebih tinggi dan atau lebih rendah kedudukannya dari sumber hukum yang lain. Selanjutnya, hukum subsidiar. Bahwa yang termasuk sumber hukum tambahan dalam hukum internasional adalah 4. Keputusan pengadilan, 5. Pendapat para sarjana hukum internasional yang terkemuka. Oleh karena sumber hukum internasional nomor 4 dan 5 merupakan sumber hukum subsidiar, maka Mahkamah Internasional tidak dapat memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan hanya berdasarkan sumber hukum nomor 4 dan 5 saja, atau 4 dan 5 saja. Hal ini berarti bahwa kedua sumber hukum tersebut hanya bersifat menambah sumber hukum primer sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah hasil kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional, baik yang berbentuk bilateral, regional maupun multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian apabila yang menjadi pihak dua negara. Sedangkan regional adalah perjanjian apabila yang menjadi pihak negara-negara dalam satu kawasan. Sedangkan multilateral adalah perjanjian yang apabila pihaknya lebih dari dua negara atau hampir seluruh negara di dunia dan tidak terikat dalam satu kawasan tertentu. Sedangkan menurut Konvensi Wina pasal 2 tahun 1969, perjanjian internasional treaty didefinisikan sebagai berikut. Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Dari definisi di atas kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan
satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Selanjutnya ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum internasional. Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 ayat 1 sub B Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan international custom as evidence of a general practice accepted as law. Artinya, hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Dari paparan di atas, jelaslah bahwa tidak setiap kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional ini merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional jika memenuhi dua unsur, yaitu unsur material dan unsur psikologis, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dipenuhinya unsur hukum. Nah, selanjutnya subjek hukum internasional. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebagai sebelumnya, walaupun kenyataan menunjukkan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang umum atau yang utama, namun kenyataannya negara bukan merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Kondisi di atas tidak lain disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dari abad ke abad, dan karenanya merupakan cerminan dari masyarakat internasional dewasa ini. Bila ada anggapan yang menyebutkan bahwa negara merupakan satu-satunya subjek dalam hukum internasional, maka itu adalah anggapan yang wajar. Istilah hukum antar negara kini merupakan istilah yang kadang-kadang masih dipergunakan oleh orang, merupakan bukti bahwa anggapan ini masih ada penganutnya. Yang selanjutnya ada pendekatan teoritis dan perdebatannya. Negara adalah subjek hukum internasional. Secara teoritis dapat kita kemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya adalah negara yang sebagai contoh perjanjian internasional seperti konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Maka hak dan kewajiban itu diberikan secara tidak langsung oleh konvensi kepada perorangan melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Yang selanjutnya, subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada negara, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf karena saya agak terbata-bata dalam menjelaskan dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.